Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum dari kelas Ekonomi Syariah 2 nomor NIM 2041050020023. Di sini saya akan memberikan sebuah video mengenai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang meresum 3 video bebas. Yaitu saya di sini yang pertama akan meresum tentang materi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apakah yang dinamakan dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal sendiri dapat diartikan yaitu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga kebijakan fiskal ialah kebijakan yang hanya mengatur di dalam perekonomian Indonesia, yaitu dalam dalam meningkatkan atau mengurangi sebuah pendapatan dan belanja itu sendiri. Dan tujuan kebijakan fiskal itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu mencegah pengangguran, yang keempat yaitu mendorong inflasi, dan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi 2, yaitu ekspansif dan kontraksional. Ekspansif sendiri yaitu bagaimana pemerintah itu banyak memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, dan kontraksional sendiri yaitu bagaimana pemerintah mengurangi uang yang beredar di kalangan masyarakat. Komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan utang dan surplus. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama anggaran kinerja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, dan yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Kemudian fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal terbagi menjadi 3, yaitu mengoptimalkan penggunaan, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, dan yang kelima stabilisasi, dan yang terakhir itu pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yaitu ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi yaitu ada 4. Yang pertama itu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah, investasi ekonomi dan oleh pemerintah. Instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yaitu ada 7, yaitu yang pertama jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, dan yang terakhir itu amwal fahlah. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran sendiri yaitu orang yang umurnya telah mencapai 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran sendiri sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang telah dijelaskan di dalam video beliau. Kemudian macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran yaitu ada 4, yaitu pengangguran terbuka. Maksud dari pengangguran terbuka yaitu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi yaitu mempunyai pekerjaan akan tetapi waktu tidak standar. Yang ketiga itu pengangguran musiman. Pengangguran musiman sendiri itu pekerjaan yang hanya pada waktu tertentu atau pada bulan-bulan tertentu. Yang keempat itu pengangguran setengah menganggur. Maksudnya bekerja dengan setengah jam kerja. Maksud yaitu apabila ada seorang pekerja yang biasanya bekerja dalam waktu 8 jam akan tetapi dia bekerjanya hanya 4 jam. Itu yang dinamakan dengan pengangguran setengah menganggur.
Yang kedua itu jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengangguran friksional, itu memiliki pekerjaan yang tidak cocok dengan keinginannya. Kedua, pengangguran siklikal, yaitu memiliki pekerjaan namun perusahaannya ada pengurangan karyawan. Yang ketiga itu pengangguran struktural, maksudnya memiliki usaha namun harus menutupnya dikarenakan hal-hal lain. Yang keempat itu pengangguran teknologi. Dengan adanya teknologi mengakibatkan mengurangi para pekerjanya sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja lagi. Yang selanjutnya yaitu dampak pendapatan per kapita. Yang selanjutnya itu dampak pengangguran, yaitu yang pertama sebenarnya ada 7. Di sini saya akan menyimpulkan ada 3, yaitu pertama menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan. Yang kedua meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian dan seterusnya. Kemudian yaitu penyebab pengangguran, yaitu yang pertama tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga perubahan teknologi, dan yang keempat waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran itu sendiri, yaitu yang pertama kita harus menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua informasi lowongan kerja. Yang ketiga itu memberikan pelatihan pekerja, dan yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kemudian pengangguran dalam ekonomi Islam, yaitu pengangguran jabariyah, itu termasuk maksudnya itu terpaksa. Dan yang kedua pengangguran khiyariyah, yaitu pilihan. Kemudian solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Selanjutnya yang terakhir yaitu materinya inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Inflasi adalah kecenderungan di mana naiknya harga secara menyeluruh dan terus-menerus harga di dalam waktu dan tempat tertentu. Sehingga inflasi ialah di mana suatu tempat atau suatu negara yang terjadi kenaikan harga yang terus-menerus dan secara umum. Kemudian macam-macam inflasi terbagi menjadi 3, inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap maksudnya naiknya harga hanya dalam per tahunnya itu hanya 10%, sedangkan menengah yaitu dari 10 sampai 30% per tahunnya, dan yang tinggi yaitu dari 30% sampai 100% per tahunnya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan maksudnya permintaan barang masyarakat terlalu kuat atau terlalu tinggi. Inflasi penawaran agregat berkurang. Kemudian berdasarkan asalnya, inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri, atau bisa disebut dengan domestic inflation dan imported inflation. Kemudian sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi terbagi menjadi 3, inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan sendiri yaitu permintaan masyarakat terlalu berlebihan. Dan yang kedua inflasi penawaran, penurunan penawaran total. Dan yang dimaksud dengan inflasi campuran, permintaan tinggi dan barang sedikit, sehingga antara permintaan barang itu tidak sebanding dengan penawaran masyarakat. Kemudian selanjutnya pembagian inflasi. Pembagian inflasi yaitu terbagi menjadi 2, natural inflation dan human error. Maksud dari natural inflation turunnya penawaran atau agregat supply dan agregat demand. Kemudian yang maksud dengan human error yaitu terjadinya korupsi dan pajak yang berlebihan. Sehingga apabila sudah terjadi human error, maka itu diakibatkan terjadinya sebuah korupsi yang terjadi di dalam suatu negara dan pajak yang selalu meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat kewalahan dalam membayar pajaknya. Kemudian dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama gangguan terhadap fungsi uang, fungsi tabungan, fungsi pembayaran muka, dan fungsi unit perhitungan. Dan yang kedua melemahnya semangat masyarakat dalam menabung, sehingga dampak inflasi itu sendiri dapat berakibat tinggi terhadap masyarakat yang suka menabung, dan pada saat itu mereka sudah mempunyai tanggungan tersendiri. Kemudian dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang kedua itu meningkatnya kecenderungan berbelanja dan investasi lebih mengarah pada hal yang tidak produktif.
Kemudian solusi inflasi. Solusi inflasi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi merata. Dan yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup. Kemudian membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang ada kata atau tata krama yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.